Haleluya, salam jumpa kembali untuk Bapak Ibu Saudara, pendengar Renungan Mana Surgawi. Pada hari ini Jumat 4 April 2025, kita masih dalam pembahasan seminggu bersama pelajaran dari Kisah Ular Tembaga. Hari ini adalah hari yang keempat dan renungannya berjudul Hukuman dari Tuhan. Mari kita membaca firman dari Bilangan 21 ayat 6. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Jika kita mengharapkan sesuatu yang baik, maka kita harus bersikap baik. Jika kita bersikap buruk, maka kita juga akan menerima yang buruk. Apalagi jika sikap buruk itu kita tujukan kepada Tuhan, maka Tuhan akan menghukum kita. Demikianlah yang terjadi pada bangsa Israel dalam kisah ular tembaga ini. Dengan sadar bangsa Israel melawan Tuhan, pribadi yang telah menebus, melindungi, dan memelihara mereka. Bilangan 21 ayat 6 menjelaskan mengenai hukuman yang harus mereka terima. Dikatakan, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Ular-ular itu jumlahnya banyak sekali di padang gurun Arabah dan di sekitar Laut Merah. Tetapi sampai sebelum kisah ini, orang-orang Israel dilindungi dari ular-ular tersebut. Namun, karena mereka berbuat dosa, Tuhan membiarkan ular-ular itu datang ke tengah-tengah mereka untuk menghukum mereka. Ular tedung disebut juga sebagai ular api. Dalam King James Version disebut fiery serpents. Sebutan ini menunjuk pada efek panas, peradangan hebat, dan kehausan akibat dari gigitannya. Orang yang digigit ular tedung, wajahnya nampak seperti terbakar. Jarsi menjelaskan mereka disebut demikian karena mereka membakar dengan racun gigi mereka. Ular-ular ini sangat mungkin adalah ular-ular yang terbang atau melompat karena diutus Tuhan. Mereka dapat terbang ke antara bangsa-bangsa itu dan menggigit mereka. Betapa mengerikan hukuman yang harus diterima oleh bangsa Israel. Apakah Tuhan begitu egois dan pendendam sehingga dia menghukum bangsa Israel sedemikian kejam? Sudah pasti sifat Tuhan tidak seburuk yang kita pikirkan. Kita harus melihat dari proses dijatuhkannya hukuman atas bangsa Israel. Mereka adalah bangsa yang sudah menerima banyak kebaikan dari Tuhan. Sehingga jika ada satu masalah saja, kemudian mereka melupakan semua kebaikan Tuhan, maka mereka adalah anak yang kurang ajar. Adalah baik hukuman diberikan kepada anak yang kurang ajar? Di samping itu, bangsa Israel punya sikap hati yang ingin selalu kembali ke kubangan, yaitu ke Mesir. Sikap hati ini membuat mereka berani melawan Tuhan dan Musa, karena menganggap Tuhan dan Musa yang menjerumuskan mereka ke padang gurun. Bukankah hal itu membuat mereka layak menerima hukuman dari Tuhan? Ketika mereka mengalami penderitaan, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah introspeksi. Siapa tahu penderitaan itu adalah akibat kesalahan atau dosa kita. Kalau benar bahwa penderitaan itu karena kesalahan atau dosa kita, segera kita minta ampun kepadanya. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Jadikan pengalaman itu sebagai pelajaran bagi kita, sehingga kita tidak akan mengulang kesalahan tersebut. Rendahkan diri di hadapan Tuhan, dan terus bersandar kepadanya, supaya kita menjadi lebih baik. Kata-kata bijak, kalau kita berbuat dosa, akibatnya kita akan mendapat hukuman. Jangan mengeluh karena hal itu. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, aku bersyukur kalau Engkau masih menegurku atas segala dosaku dengan penderitaan. Aku yakin itu karena Engkau mengasihiku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami senang renungan ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.